Halo, selamat siang Anda pemirsa Metro TV di Sumatera Utara. Saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda 30 menit ke depan tentunya. Kita akan berbicara dengan Dr. Flora Nengglon SHM HUM. Beliau adalah selaku Kepala Bidang HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Sumatera Utara. Kita siang hari ini akan berbicara dengan topik penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Sumatera Utara. Kita langsung sapa narasumber kita untuk siang hari ini. Selamat siang Bu Flora. Selamat siang Bang Jaki. Apa kabarnya? Kabar baik luar biasa. Medan hari ini hujan, Iya, terus menerus, bagaimana nih? hujan terus menerus, kemudian kondisi tersebut memang harus disikapi dengan sangat baik ya. Berarti kita harus menjaga kebugaran tubuh tentu dengan memakan ataupun meminum makanan yang bergizi yang seperti itu supaya bisa bekerja dengan sangat baik dan itu memberi kontribusi lah. Kontribusi ya Bu Iya. Flora. Bu Flora, hari ini kita berbicara masalah penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang ada di Sumatera Utara, dan ini tentunya menjadi bidang Anda. Iya, Sedikit betul. yang harus saya beritahu mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM di nomor 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM di Sumatera Utara, dan saya rasa layak saya bertanya ke Anda, seperti apa saat ini kondisi dari penanganan HAM yang ada di Sumatera Utara? Oh iya, terima kasih Bang Jaki. Dan kalau kondisi terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM sebenarnya di Sumatera Utara itu cukup mengejutkan ya. Mengejutkan itu karena di 5 tahun berturut-turut itu Sumatera Utara, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentu menjadi salah satu kantor wilayah dengan penanganan tingkat pengaduan dugaan pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia. Wow. Jadi ini menggambarkan di satu sisi itu kesadaran HAM di masyarakat itu sudah tumbuh dengan sangat baik tentu pemahamannya, sehingga apabila dirasa ada dugaan pelanggaran HAM dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sangat lancar lah. Sangat lancar. Berbicara 5 tahun, terjadi banyaknya pengaduan mungkin ya Bu Flora, dan Bu Flora menganggap bahwasanya ini telah tumbuh sadar HAM dan mereka mengerti bahwasanya ini sebuah pelanggaran HAM sehingga mereka membuat pengaduan. Nah, pertanyaan kan Anda tidak kerja sendiri tentunya dari Kanwil Kumham Sumatera Utara. Siapa yang saat ini Anda ajak untuk, atau kementerian Anda ajak untuk berkolaborasi bersama-sama melihat semakin tingginya pelanggaran HAM yang terjadi di Sumatera Utara? Ini tidak berkaca kepada semakin tingginya dugaan pelanggaran HAM, tidak seperti itu ya, tetapi pemahaman kita dari sisi positifnya berarti masyarakat itu sudah tahu akan melakukan apa dan akan melaporkan ke siapa, kan kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya seluruh permasalahan masyarakat itu, kalau kita mengacu tadi seperti yang Bang Jaki sampaikan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 tahun 2022 itu kan ada batasan sebenarnya. Ada batasannya terkait dengan pelanggaran HAM yang seperti apa yang akan dilaporkan. Jadi kalau ditanya berkolaborasi dengan siapa, ini bisa kita bagi dua bagian. Pertama, kalau di kantor wilayah itu sendiri itu tidak bekerja sendiri ya bidang HAM seperti tadi disampaikan Bang Jaki, tapi kita berkolaborasi tidak hanya lintas bidang tetapi juga lintas divisi tentunya. Jadi ada keterkaitan dengan permasalahan. Jadi kalau misalnya permasalahan itu terkait dengan regulasi yang dipertanyakan, maka tentu kita akan bersama-sama dengan perancang peraturan perundang-undangan, atau kalau kita rasa di satu daerah itu ternyata belum cukup pemahamannya, maka kita bekerja sama dengan penyuluhan hukum juga yang seperti itu. Jadi semua stakeholder yang ada di kantor wilayah. Yang kedua itu tadi di internal. Yang kedua tentu dengan instansi horizontal ataupun pemerintah daerah, tentu ataupun lembaga terkait yang disesuaikan dengan permasalahan yang disampaikan ataupun yang dikomunikasikan oleh masyarakat. Kalau itu permasalahan terkait dengan tenaga kerja, maka dengan dinas tenaga kerja. Kalau itu terkait dengan pelaporan di kepolisian, maka dengan kepolisian dan lainnya seperti itu. Baik, Bu Flora, 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini kan cukup luas sebenarnya. Iya, tentu. Menjadi perhatian nasional ketika memang ada isu-isu HAM yang timbul atau tumbuh dari Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi kalau Bu Flora katakan tadi bahwasanya tidak bisa bekerja sendiri, antar lembaga dan semuanya juga diharapkan untuk bisa bersama-sama. Nah, sampai saat ini 5 tahun berturut-turut ini sebenarnya apakah masyarakat yang ada di 33 kabupaten kota ini sudah lebih sadar atau memang harus diberikan pemahaman-pemahaman secara lebih lagi, Bu Flora? Kalau melihat data itu sebenarnya ya dari grafik yang terjadi itu
yang pertama kita simpulkan itu masyarakat Sumatera Utara itu cukup kritis dan sudah sadar di situ. Yang kedua itu memang di beberapa tempat dengan kita temukan itu kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang sama, ternyata di daerah itu perlu ditumbuhkan kesadaran HAM. Ya kira-kira seperti itu. Jadi keduanya itu memang saling berkaitan. Saling berkaitan. Baik, kita juga nanti bakal cari tahu lagi seperti apa program kerja mungkin ya Bu Flora dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM berbicara masalah HAM ini sendiri tentunya, dan kira-kira apakah nanti akan ada situs resmi masyarakat untuk bisa bertanya, memberikan pengaduan mereka kepada Kanwil Kumham Sumatera Utara. Tapi Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan kita masih bersama Ibu Flora Nainggolan. Kita masih berbicara tentang penanganan pengaduan dan pelanggaran HAM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kalau di segmen pertama tadi, Ibu Flora juga sudah menyebutkan bahwasanya banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM berbicara tentang HAM ini sendiri. Seperti ada beberapa kolaborasi yang dilakukan terhadap beberapa lembaga mungkin, atau juga dengan dinas lintas sektor yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan sekarang kita akan tanya, apakah ada program kerja yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melihat wilayahnya memiliki 32 kabupaten kota, tentunya 33 ya Bu Flora, kabupaten kota. Nah sebenarnya program-program kerja apa sih yang akan dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Utara berbicara tentang penanganan HAM ini sendiri? Kalau berbicara program, Bang Jaki, sebenarnya tidak ada ditargetkan ya untuk 1 atau 2 kabupaten di Sumatera Utara, tidak seperti itu ya. Jadi ini perlakuannya sama untuk masyarakat di seluruh ataupun di 33 kabupaten kota. Tentunya itu bagi masyarakat apabila ada permasalahan dugaan permasalahan pelanggaran HAM itu disilakan, dan kita pastikan kita sangat siap tentu memfasilitasi sampai tuntas tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kita. Jadi kalau bicara program harus di daerah ini, kalau target kita tentu sama di 33 kabupaten kota itu harus meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran HAM seperti itu. Oke. Bu Flora, ada situs resmi nggak sih untuk masyarakat untuk bisa memberikan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi? Oh iya, benar-benar Bang Jaki. Jadi mengingat daerah kita ini memang sangat luas ya, jangkauannya untuk harus datang ke kantor wilayah itu kan tentu jauh ya. Jauh dan memakan waktu yang sangat lama. Kita sebenarnya ada Simas HAM ya. Jadi nanti teman-teman ataupun pemirsa itu boleh klik Simas HAM di Google, itu tidak berbentuk aplikasi. Dia jadi Simas HAM ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun ya oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hari ini Direktorat Jenderal HAM. Tentu itu masyarakat boleh menyampaikan permasalahannya di sana, itu nanti akan langsung terkoneksi langsung ke pusat, ke Direktorat Jenderal HAM dan juga tentu ke kantor wilayah. Di samping itu juga teman-teman juga sebenarnya masyarakat di seluruh Sumatera Utara itu bisa menggunakan juga Sahabat Kusuma namanya. Jadi iya, Sahabat Kusuma di sana juga bisa dilakukan, atau juga ke seluruh satuan kerja kita, baik itu lembaga pemasyarakatan ataupun imigrasi ataupun balai harta peninggalan yang terdekat dengan lokasi daripada masyarakat yang mendapatkan dugaan pelanggaran HAM, mereka dapat menyampaikan permasalahan itu ke situ. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, Bu Flora bisa diberi info nggak sih ke kita spesifiknya sebenarnya pelanggaran HAM yang sering terjadi di Sumatera Utara ini bentuknya seperti apa sih, Bu Flora? Oh iya. Kalau kita lihat datanya itu sebenarnya ada cukup tertarik ya. Mendominasi di Sumatera Utara itu persentase yang paling tinggi itu di pertanahan, masalah pertanahan ya. Masalah pertanahan, iya, masalah pertanahan, dan ini acap kali di samping permasalahan perdata yang terjadi antar personal ataupun keluarga seperti itu juga melibatkan dari perkebunan. Jadi mungkin ini sengketa lahan kali ya. Iya, sengketa lahan, iya, sengketa lahan seperti itu. Itu yang paling tinggi. Paling tinggi. Iya, yang paling tinggi di situ. Tetapi kita sangat senang sekali sebenarnya dengan perkebunan ataupun badan pertanahan itu komunikasinya kan sangat baik, koordinasi dan kolaborasi kita di dalam penanganan permasalahan yang disampaikan masyarakat itu cukup baik dan tertangani dengan sangat baik. Oke. Dan apakah Kementerian Hukum dan HAM juga menyediakan perlindungan nggak sih Bu Flora bagi mereka-mereka yang telah mengadukan dugaan-dugaan pelanggaran HAM ini ke Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Perlindungan itu tentu ada 5 HAM sebenarnya ya, baik itu perlindungan, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, dan juga di penegakan hak asasi manusia itu menjadi sebuah kewajiban bagi negara, khususnya pemerintah. Dan ini tentu dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentu ikut serta di dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Jadi
kalau terkait dengan tata caranya itu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di dalam pelaksanaan penanganan pengaduan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mekanisme pelaporan, jadi kan masyarakat juga perlu tahu nih Bu Flora ya. Jadi kalau memang apakah Kementerian Hukum dan HAM ini menerima juga laporan dari masyarakat, dan jika memang menerima, mekanisme sistem pelaporan yang bisa dilakukan masyarakat ini seperti apa? Apabila mereka terlibat atau juga melihat atau juga merasa terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM itu sendiri. Iya, tentu ada beberapa mekanisme ya. Yang pertama sebenarnya itu Bang Jaki, kalau masyarakat ini kan boleh ya permasalahan yang kita terima itu boleh yang kita terima langsung dari masyarakat. Yang kedua, boleh juga kita lihat yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak diadukan pun kita diperkenankan oleh ketentuan untuk bisa memfasilitasi penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau masyarakat misalnya memberikan pelaporan itu, yang pertama harus tetap disampaikan itu adalah yang pertama itu tentu identitasnya ya, identitas si pelapor ini harus ada, kronologi singkatnya itu, kemudian data dukung terkait hal-hal yang disampaikan di dalam surat ataupun permasalahan yang disampaikan ini, lalu harapannya itu apa, kira-kira seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi itu juga tidak harus diketik, boleh tulisan tangan kita terima juga seperti itu. Masyarakat kan tidak paham apakah ini pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir apapun permasalahan itu yang menurut masyarakat ataupun menurut pemahaman masyarakat itu masuk di dalam dugaan pelanggaran HAM, boleh disilakan untuk menyampaikan ke kita, nanti kita akan bantu. Kita akan bantu di surat kita itu misalnya nih, ternyata itu permasalahan hukum gitu kan, bukan permasalahan HAM. Nah, kita akan bantu, kita tahu akan kita balas bahwasanya permasalahan ini tidak merupakan ranah kewenangan kita, tetapi berdasarkan undang-undang ataupun ketentuan ABC, kita sesuaikan dengan tema yang dia sampaikan itu, kita sampaikan bunyinya, seyogyanya itu disarankan kemana, seperti itu. Berarti kan Kementerian Hukum dan HAM ini juga sangat memberikan saran, juga menyambut sekali masyarakatnya barangkali yang tidak tahu memetakan sebenarnya ini alurnya kemana begitu ya Bu Flora ya. Dan seandainya saat ini apakah helpdesk itu membantu nggak sih di Kanwilkumham bagi mereka barangkali yang ingin bertanya, mencari informasi tentang dugaan pelanggaran HAM ini sendiri? Tentu sangat membantu, dan saya pernah mengalami itu. Ternyata masyarakat ini pinginnya ketemu dengan yang menangani HAM seperti itu. Jadi teman-teman duta layanan kita kan tentu mengarahkan, ternyata kita sedang di luar kota seperti itu. Itu juga kita sangat siap, itu bisa video call malah. Jadi mereka boleh video call menyampaikan apa saja permasalahan seperti itu. Mungkin dia lebih tenang kalau kita langsung beritahu inti-intinya. Lakukan suratnya ini, tujukan termasuk tujuan surat ke siapa ini gitu. Kepada kepala kantor wilayah, lalu sampaikan identitasnya, sampaikan permasalahannya, dan pastikan itu tidak mengandung unsur sara seperti itu ya, mengganggu ketertiban umum juga dengan bahasa yang santun, dan itu akan kita bantu fasilitasi. Baik Bu Flora, kita harus break dulu. Di segmen ketiga nanti kita akan coba cari tahu seperti apa berbicara masalah dugaan pelanggaran HAM ini di era tingginya sosial media saat ini. Kira-kira seperti apa Kanwilkumham untuk bisa menjawabnya nanti, tapi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV Sumatera Utara. Kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara, dan saya masih bersama Ibu Flora Nainggolan. Kita masih berbicara tentang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sumatera Utara. Baik Bu Flora, tadi sebelum kita break saya sempat sedikit menyinggung di tengah era sosial media yang begitu deras. Jadi sebuah kasus itu baru viral, mungkin kita bedakan dulu apakah ini kasus pidana atau juga kasus HAM ya Bu Flora ya. Kalau setelah tayang di sosial media, yang ingin saya tanyakan, apakah ada ranah dari Kementerian Hukum dan HAM, terutama Anda di bidang HAM, untuk melihat ini dan ini menjadi sebuah kasus dan Anda bisa menelusurinya dengan setelah viralnya di sosial media, seperti apa? Iya, tentu saja Bang Jaki. Jadi permasalahan itu tadi itu kan ada dua bahagian ya, ada yang disampaikan secara langsung, ada yang tidak disampaikan. Yang tidak disampaikan ini itulah yang masuk yang disampaikan oleh Bang Jaki. Ternyata permasalahan itu ataupun dugaan permasalahan HAM itu yang terjadi viral di tengah masyarakat, maka kita dari Kementerian Hukum dan HAM itu ada juga memang tugas kita untuk kita telaah kejadian tersebut, kemudian mentelusuri, membangun koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dengan perkembangannya itu. Untuk tujuannya apa? Untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut. Seperti itu. Artinya pernah melakukan mediasi nggak sih Bu Flora dalam satu case mungkin di Sumatera Utara, sepertinya mengambil inisiatif harus memediasi masalah pelanggaran HAM ini sendiri. Pernah melakukan itu?
Tentu pernah. Dan kita punya mediator. Ada mediator yang dari Mahkamah Agung itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari Mahkamah Agung ya. Itu tim kita, staf kita di tempat kita, dan itu pernah kita lakukan bahkan sebelum ada mediator itu. Itu justru hadirnya itu dari tengah para pihak ini, para pihak yang mengadukan itu. Salah satu yang viral waktu itu ya ada di perusahaan beberapa tahun yang lalu ya. Ini saya boleh tidak sebut perusahaannya Boleh, ya. boleh. Ya. Jadi itu tidak diberikan pesangon ya. Karena PHK waktu itu ternyata setelah kita fasilitasi, kita coba cari win-win solution, tidak lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu Bang Jaki. Ternyata mereka sepakat, pihak perusahaannya itu menyampaikan supaya pesangon yang telah disepakati itu mau diserahkan di kantor wilayah saja gitu. Kemudian si pelapor ini ataupun tenaga kerja ini dia memiliki kesungkanan barangkali ya, sungkan untuk datang ke perusahaan itu. Jadi malah beratnya di tempat kita. Jadi acap kali memang kalau sampai dengan sekarang itu kita lihat persentasenya itu di atas 90% selesai. Luar biasa berarti Iya, penanganannya. Yang luar biasa itu seluruh kementerian lembaga dan OPD di Sumatera Utara sangat kooperatif. Jadi pada saat konsultasi. Jadi berdasarkan itu sendiri memang bisa kita pastikan bahwasanya ke depan sebenarnya lebih banyak lagi masyarakat yang sadar akan HAM ini. Nah, melihat kondisi masyarakat kita ini kan semua tidak bisa kita samaratakan ya Bu Flora ya. Ada yang mereka ternyata tidak sadar kalau telah melakukan pelanggaran HAM, ada sebahagian dari mereka juga menyadarin kalau mereka telah melakukan pelanggaran HAM. Sosialisasi apa sih yang dilakukan saat ini oleh Kementerian Hukum dan HAM terutama bidang HAM ini kepada masyarakat yang masih belum paham kalau ternyata dia menerima yang namanya pelanggaran HAM? Seperti apa Bu Flora? Kalau dari bidang HAM itu sendiri kan seperti tadi saya sampaikan itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita memiliki tim yang sangat banyak. Itu ada penyuluh hukum, ada perancang peraturan perundangan, ada analis hukum, termasuk juga OPD di pemerintah daerah itu menjadi tim besar bersama-sama. Itu diajak juga nggak mereka? Iya, tentu saja diajak. OPD itu? Iya. Biro Hukum sendiri, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara itu ya sangat luar biasa. Kepolisian ini cukup tertarik sih kita karena setiap ada permasalahan yang kita akan komunikasikan itu kita undang satu orang yang datang 4 orang. Karena biasanya nanti Pak Kapolseknya datang, penyidiknya dia bawa ini. Jadi respon-respon tersebut itu sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi dari situ juga kita lihat bahwasanya seluruh stakeholder sebenarnya itu memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan itu cukup membantu kita. Melihat wilayah Sumatera Utara yang begitu jaraknya jauh, tempatnya kondisinya juga tidak memadai seperti ini. Nah, perpanjangan apa sih yang sudah dilakukan? Apakah dengan mengajak beberapa OPD yang ada di beberapa kabupaten juga kota untuk sama-sama sadar bahwa untuk bisa memfasilitasi apabila terjadi dugaan HAM itu terjadi di beberapa kabupaten kota, Bu Flora? Iya, tentu saja. Dan kita senang sekali dengan kemajuan teknologi sekarang malah. Jadi kita pada saat kita bersurat dengan Sumaker ataupun nanti kita bisa langsung cari email di website resmi mereka, kita bisa lakukan pertemuan itu via Zoom. Jadi tidak ada kos yang harus dikeluarkan ya. Jadi anggaran negara itu kita bisa lebih memanfaatkan lagi ke yang tepat gitu, yang tepat. Jadi kita bisa lakukan melalui Zoom ataupun surat menyurat, kita cantumkan di dalamnya kontak yang bisa dihubungi yang seperti itu. Itu sangat membantu. Waktu kita udah nggak banyak lagi Bu Flora sebenarnya berbicara masalah topik kita penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM ini sendiri. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang ingin Bu Flora sampaikan kepada pemirsa kita di Metro TV Sumatera Utara, penting bahwasanya untuk kita sadar bahwasanya HAM itu adalah perlu dilindungin. Dan seperti apa cara mereka untuk bisa melihat sebuah situasi dan kondisi di lingkungannya bahwasanya pelanggaran HAM itu sudah terjadi? Yang pertama itu sebenarnya saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa Metro TV tentu di Sumatera Utara khususnya. Yang pertama itu pada saat kita memahami atau menyadari adanya hak asasi manusia, maka kita juga harus menyadari juga adanya kewajiban dasar kita. Kewajiban dasar kita itu untuk menghormati hak orang lain. Pada seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus balance ya. Tetapi pada saat saudara misalnya atau teman-teman masyarakat di Sumatera Utara itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentu bersedia membantu memfasilitasi percepatan penyelesaian pelanggaran dugaan HAM itu. Nah,
titik masalahnya adalah bahwasanya Kementerian Hukum dan HAM, terutama bidang HAM, bidang Ibu Iya. Flora tentunya siap memfasilitasi masyarakat yang tidak Tentu. tahu akan itu ya, Bu Iya, Flora ya. tentu. Bu Flora, terima kasih waktunya 30 menit bersama kita Iya. di Pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Mungkin dengan talk show 30 menit ini sedikit bisa membuat masyarakat Sumatera Utara sadar dan tahu bahwasanya sekarang itu penting. Tapi seperti Bu Flora katakan tadi, bahwasanya perlu juga kita menghormati, mematuhi hak asasi manusia itu sendiri kepada orang lain ya Bu Flora ya. Iya, Baik, begitu. kita harus pamit dan undur diri. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus bersama kami di Metro TV Sumatera Utara. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.